Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini menggunakan media PowerPoint. Media PowerPoint adalah media atau aplikasi yang membantu untuk membuat paparan atau penjelasan materi dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan efisien. Dalam media PowerPoint ini, kita bisa menampilkan materi disertai gambar, audio, dan video di setiap slide-nya. Lalu untuk mengakses media PowerPoint ini, kita bisa mengklik 2 kali file PowerPoint tersebut. Setelah itu, filenya terbuka, klik slideshow. Lalu untuk memindahkan setiap slide-nya, klik tanda panah pada keyboard komputer, dan untuk menutup media PowerPoint-nya, klik tombol ESC pada keyboard komputer. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak materi tentang keragaman budaya di Indonesia melalui media PowerPoint. Sekarang mari kita mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dari DKI Jakarta. Rumah adat DKI Jakarta disebut dengan rumah kebaya. Rumah ini adalah ciri khas suku Betawi. Atap rumah kebaya berbentuk pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping, atapnya seperti lipatan kebaya. Di atas teras rumah biasanya tersedia meja dan kursi untuk menerima tamu atau minum teh di sore hari bersama keluarga. Rumah kebaya biasanya dicat dengan warna-warni cerah. Selanjutnya untuk pakaian adat dari DKI Jakarta ada demang atau istilah lainnya jas, merupakan pakaian adat DKI Jakarta khas Betawi untuk dikenakan pada laki-laki. Baju demang biasanya dipadukan dengan memakai kain ujung serong atau kain dengan panjang tidak sampai lutut yang dibentuk menyerong atau miring. Kaum pria Betawi dan Jakarta biasanya mengenakannya untuk menghadiri acara resmi seperti pernikahan, acara kenegaraan, dan lain sebagainya. Jika berpasangan, wanitanya mengenakan kebaya encim yang disesuaikan dengan warna hijau baju demang. Kemudian ada tarian topeng khas dari DKI Jakarta, di mana tari topeng ini merupakan tarian khas Betawi dengan menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini merupakan perpaduan dari seni tari, musik, dan nyanyian. Sama seperti tarian teater, para penari nantinya dengan diiringi musik dan nyanyian yang bersifat teatrikal dan komunitatif dari gerakannya. Mari kita simak videonya. Yang selanjutnya Provinsi Jawa Barat. Rumah adat Jolopong, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk rumah adat, tetapi yang paling populer adalah rumah Jolopong. Bentuk rumah ini adalah rumah panggung yang tingginya 40-60 cm di atas permukaan tanah dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami, yaitu kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Atapnya memanjang dan bentuk segitiganya sama kaki seperti tergolek lurus atau jolopong atau terkulai. Kemudian ada pakaian adat dari Provinsi Jawa Barat, yaitu kebaya Sunda. Kebaya Sunda ini menjadi pakaian adat Jawa Barat yang populer di masyarakat Indonesia. Kebaya Sunda ini dikenal memiliki warna yang cerah seperti putih, kuning, hingga merah. Kebaya Sunda ini tampak seperti kebaya dari Jawa Tengah. Pengaruh budaya Jawa Tengah, khususnya pakaian adat, terjadi karena kedekatan wilayahnya. Selanjutnya ada tarian adat dari Provinsi Jawa Barat, yaitu tari jaipong. Tari jaipong ini adalah tarian khas Jawa Barat. Kata jaipong berasal dari masyarakat Karawang yang berasal dari bunyi kendang sebagai iringan tari rakyat yang menurut mereka berbunyi jaipong. Tepak kendang tersebut sebagai iringan tari pergaulan dalam kesenian bajidoran yang berasal dari Subang dan Karawang yang akhirnya menjadi populer dengan istilah jaipongan. Tari jaipongan muncul pada tahun 1980-an yang lahir
lahir tari kekreativitasan para seniman Bandung. Salah satunya yakni Gugum Gumbira. Jaipongan merupakan pengembangan dari ketuk pilu apabila dilihat dari perkembangannya dan dasar geografinya. Dan mari kita simak tarian Jaipong dari Provinsi Jawa Barat. Sor kepamilon Jaipongan Rancage. Para kreator Jaipongan nyanggakeun ulah enggak rasa bagja morek pohok kesana di Tanjung Baru ngaitkeun. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat Joglo dari Jawa Tengah adalah rumah yang berbentuk persegi panjang ini memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah Joglo memiliki tiang utama atau soko guru yang besar untuk menyangga atap. Denah rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, peringgitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan omah enjero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Kemudian ada pakaian adat Jawi Jangkep, merupakan pakaian adat Jawa Tengah resmi yang digunakan oleh pengantin pria, di mana pakaian adat ini berupa baju beskap yang dilengkapi dengan berbagai macam motif bunga dengan bawahan yang berupa kain jarik dengan cara dililitkan ke pinggang. Biasanya pakaian adat ini adalah tambahan aksesoris berupa belangkon yang digunakan untuk menutup kepala. Kemudian ada juga senjata tradisional yakni keris yang akan disisipkan pada bagian belakang, dan alas kaki berupa selop dengan tambahan bunga melati yang digunakan pada bagian leher. Selanjutnya ada tari gambyong, adalah tarian yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, merupakan perkembangan tari tayub. Gambyong berasal dari nama penari tari tayub yang diundang Sri Sunan Pakubuwana untuk menciptakan tari penyambut tamu. Tari gambyong sering digunakan sebagai penyambut tamu dan sebagai hiburan. Tarian ini menggambarkan kegembiraan. Selain itu, tarian tradisional ini juga digunakan sebagai sarana ritual upacara pertanian untuk kesuburan padi. Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur. Rumah adat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur juga memiliki rumah adat bernama Joglo, sama seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta. Atap Joglo ini lebih sederhana daripada Joglo lainnya. Joglo Jawa Timur terbagi menjadi 2 ruang utama, yaitu pendopo dan ruang belakang. Pendopo terletak di depan dan dipakai untuk menerima tamu atau mengadakan pertemuan. Ruang belakang terdiri atas kamar dan dapur. Keluarga bisa berkumpul dan berkegiatan sehari-hari di ruang belakang. Kemudian pakaian baju pesaan Madura. Pakaian adat Jawa Timur, baju pesaan Madura ini merupakan baju yang terdiri dari 2 wujud, yakni baju yang digunakan pada bagian luar mempunyai warna hitam, sedangkan baju yang digunakan pada bagian dalam berupa kaos belang dengan warna merah putih atau ada juga yang berwarna merah hitam. Biasanya baju ini akan dipasangkan dengan penggunaan celana longgar panjang hingga mata kaki. Baju pesaan merupakan baju adat yang berasal dari Madura dan sudah sangat terkenal baik di kancah nasional, adat, mancanegara. Dulunya, pakaian adat ini hanya digunakan oleh orang-orang asli dari suku Madura saja. Tetapi, karena perkembangan zaman, maka baju ini sudah bisa digunakan oleh siapapun masyarakat daerah Jawa tersebut. Karena hal itu, maka baju adat pesaan ini sudah dipatenkan menjadi pakaian adat Jawa Timur. Biasanya, baju adat ini dulunya menggunakan bahan-bahan berupa kain Cina, dan sekarang karena zaman yang terus berkembang, maka penggunaan bahan diganti dengan menggunakan bahan teloran yang sengaja dirancang sendiri oleh orang-orang asli dari Madura. Selanjutnya, tarian reog Ponorogo. Kesenian reog yang berasal dari daerah Ponorogo di Jawa Timur merupakan salah satu kesenian yang sudah sangat terkenal, bahkan sampai ke kancah internasional. Kesenian yang satu ini sangat menonjol karena dalam pementasannya ada penari yang memerankan singa barong. Kesenian ini awalnya bernama barong yang dibawa oleh Ki Ageng Suryo Ngalam yang asalnya dari Bali.
Oleh karena itu, kesenian reog ini mirip dengan kesenian barong yang ada di Bali. Mari kita simak video tarian reog Ponorogo. Jadi, bagaimana? Apakah senang mengikuti pelajaran hari ini? Apakah seru melihat video yang tadi? Hayo tebak, ada provinsi mana saja tadi yang kita bahas? Coba sebutkan, ada baju adat apa saja ya yang tadi ada di video. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. See you next day. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.